Halo teman-teman semua, selamat datang di AJC, belajar akuntansi mudah dan menyenangkan. Hari ini kita akan belajar mengenai siklus akuntansi atau proses di dalam penyusunan laporan keuangan. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa di sini saya sudah menulis siklus-siklus yang harus dilewati atau proses-proses yang harus dilewati ketika teman-teman membuat laporan keuangan atau proses akuntansi atau siklus akuntansi. Bisa disebut seperti itu. Nah, pada dasarnya akuntansi itu adalah suatu sistem informasi yang mencatat kegiatan ekonomi ke dalam bentuk moneter atau angka-angka. Oleh karena itu, setiap proses akuntansi harus dimulai atau diawali dari pertama. Kasus yang pertama adalah transaksi. Apa yang dimaksud dengan transaksi, teman-teman? Jadi transaksi itu adalah kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Contohnya adalah pembelian, penjualan, maupun pembayaran atas kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan. Pada dasarnya, transaksi akan menghasilkan faktur. Jadi di sini boleh jadi itu faktur jual atau faktur beli, atau biasa kita sebut sebagai nota. Nah, dasar dari faktur atau nota ini akan digunakan dalam proses pencatatan di dalam jurnal umum. Nah, apa yang dimaksud dengan jurnal umum, teman-teman? Jurnal umum merupakan suatu kegiatan untuk merekod atau mencatat transaksi-transaksi yang terjadi sebelumnya. Dasarnya adalah faktur, teman-teman ya. Boleh jadi itu faktur jual atau faktur beli. Contoh dari transaksi apa? Contoh dari transaksi misalkan pembelian perlengkapan. Nah, misalkan PTX membeli perlengkapan. Nah, pada kasus ini misalkan transaksinya adalah pembelian perlengkapan, maka jurnal umum yang kita buat adalah ada penambahan perlengkapan, kemudian ada pengurangan kas jika transaksinya dalam bentuk tunai. Maka di sini kita akan membuat perlengkapan pada kas. Nah, jadi ini adalah transaksi atau jurnal umum yang kita buat berdasarkan dari faktur atau nota yang sumbernya dari transaksi. Selanjutnya, setelah kita membuat jurnal umum, proses ketiga adalah memposting ke buku besar. Jadi buku besar di sini fungsinya adalah mengelompokkan transaksi berdasarkan jenis akunnya. Misalkan di sini ada akun perlengkapan sama dengan akun kas. Jadi di buku besar ini teman-teman akan menulis berdasarkan kelompok akun. Misalkan pertama dari perlengkapan. Oke, perlengkapan nilainya berapa? Nanti berdasarkan dari nilai jurnal di sini. Posisinya di sebelah kiri ini debit, sebelah kanan kredit. Maka di sini ada penambahan nilai perlengkapan. Nah, kemudian teman-teman juga akan membuat buku besar dalam bentuk kas. Oke, kas di sini adalah posisinya di kredit, maka ditulis di posisi kredit. Setelah itu, setelah teman-teman membuat buku besar atau selesai membuat buku besar, proses selanjutnya adalah membuat neraca saldo awal. Jadi neraca saldo awal ini fungsinya adalah meringkas akun-akun yang ada pada buku besar. Contoh, di sini ada akun perlengkapan, maka ditulis perlengkapan. Perlengkapan. Nilainya berapa? Berdasarkan dari buku besar. Selanjutnya ada kas, dipindahkan ke posisi di bawah. Kas posisinya di kredit. Oke, seperti ini. Nah, jadi berdasarkan neraca saldo ini, teman-teman akan melihat berapa atau posisi dari saldo-saldo akun yang terjadi atau yang ada pada buku besar. Setelah teman-teman mencatat neraca saldo atau membuat neraca saldo, selanjutnya akan dibuat jurnal penyesuaian, di mana jurnal penyesuaian ini bertujuan untuk mencatat akun berdasarkan saldo yang benar. Oke. Nah, sehingga nanti tujuan awalnya adalah mencatat nilai saldo atau perkiraan akun berdasarkan saldo yang benar. Setelah itu, proses ke-6, teman-teman akan membuat kertas kerja. Kertas kerja ini merupakan sebuah proses yang sebenarnya tidak wajib, tetapi sangat diperhitungkan. Kenapa demikian?
Karena kertas kerja dapat membantu kita di dalam proses penyusunan laporan keuangan. Nah, artinya kertas kerja akan mempermudah teman-teman dalam menyusun laporan keuangan. Seperti itu. Tidak wajib, tetapi sebaiknya dibuat. Karena ini akan mempermudah kita dalam membuat laporan keuangan. Setelah itu, maka teman-teman sudah bisa membuat laporan keuangan, di mana laporan keuangan ini terdiri dari 5 jenis, tapi di dalam pembahasan ini saya tulis 3 jenis. Pertama ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Ketiga laporan ini semuanya saling berkaitan, karena laporan perubahan modal tidak akan bisa dibuat sebelum dari laporan laba rugi, artinya adalah berkesinambungan, berkelanjutan. Nah, atas dasar kertas kerja, kita dapat menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Nah, oleh karena itu penting untuk teman-teman membuat kertas kerja. Nah, nanti di video berikutnya, kita akan coba membahas setiap jenis atau setiap contoh dari proses-proses di dalam siklus akuntansi. Nah, setelah itu, teman-teman sudah bisa membuat laporan laba rugi. Nah, nanti komponen dari laporan laba rugi ini adalah pendapatan dan beban. Nah, hasil dari itu akan dimasukkan ke dalam laporan perubahan modal, di mana laporan perubahan modal ini meringkas modal awal ditambah atau dikurangi dengan laba atau rugi, maka akan muncul modal akhir. Nah, hasil dari laporan perubahan modal ini akan dipindahkan ke posisi neraca. Nah, ini akan menjadi neraca, nilai dari modal akhir kita pada laporan neraca. Nah, itu teman-teman ya. Setelah itu, teman-teman akan buat jurnal penutup. Nah, jadi jurnal penutup ini tujuannya adalah menutup akun-akun yang ada pada laporan laba rugi, atau memindahkan akun real, akun nominal ke dalam akun real. Akun nominal itu apa teman-teman? Atau akun nominal itu apa teman-teman? Jadi akun-akun nominal ini adalah akun-akun yang ada pada laporan laba rugi, yaitu pendapatan dan beban. Maka di sini akan ditutup dengan jurnal penutup. Setelah itu, teman-teman akan buat jurnal pembalik. Nah, jurnal pembalik ini sifatnya adalah membalik akun-akun yang ada pada jurnal penyesuaian. Tapi tergantung jenis transaksinya. Nanti kita akan pelajari secara pelan-pelan satu persatu dari semua proses yang ada di dalam proses penyusunan laporan keuangan. Nah, jadi itu teman-teman ya, siklus-siklus yang harus dilewati ketika menyusun laporan keuangan. Mulai dari transaksi, kemudian membuat jurnal umum, setelah itu memposting ke buku besar, setelah itu meringkas di dalam neraca saldo, setelah itu membuat jurnal penyesuaian, membuat kertas kerja, maka di posisi ketujuh kita sudah bisa membuat laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca. Nah, setelah itu teman-teman akan buat jurnal penutup berdasarkan laporan laba rugi dan jurnal pembalik berdasarkan jurnal penyesuaian. Seperti itu teman-teman ya, siklus atau proses dari penyusunan laporan keuangan atau biasa kita sebut sebagai siklus akuntansi. Jadi ini adalah sebuah sistem di dalam proses penyusunan laporan keuangan. Seperti itu teman-teman ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar ya. Nanti kita bahas di video berikutnya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.